Hai, selamat datang kembali di Dunia Film. Kali ini Dunia Film akan membawakan alur film 3 Days to Kill atau 3 hari untuk membunuh. Film ini diperankan oleh aktor dan aktris-aktris ternama seperti Kevin Costner, Amber Heard, dan Hailee Steinfeld. Film dimulai di markas CIA di Langley. VA agent Vivian DeLay atau Vivi bertemu dengan direktur CIA dan seorang pria lain untuk membahas target mereka, Wolfgang Braun, bersama dengan rekannya di Albino. Kedua pria ini menugaskan Vivi untuk mencari dan membunuh targetnya. Dia bertanya kepada mereka, agen operasional mereka, dan mereka bilang namanya Ethan Rainer. Adegan kemudian menunjukkan Ethan di sebuah hotel di mana dia dan agen perempuan bernama Yasmin akan menjebak di Albino yang akan membuat kesepakatan dengan Serbia. Ethan telah membunuh pembeli, kemudian mengambil koper mereka, dan dia pergi menukarnya dengan di Albino. Saat itu, telepon berdering yang mengingatkan dia bahwa hari ini adalah ulang tahun putrinya Zoe. Dia keluar untuk menelepon di telepon umum, dan karena tidak memiliki koin, dia menggunakan jamnya sebagai jaminan pada seorang penjual koran terdekat dan berkata dia akan kembali untuk menebus jam itu. Di hotel, identitas Yasmin terungkap saat di Albino mengenalinya. Dia menyeret Yasmin ke lift dan menunggu sampai lift itu turun sehingga kepala Yasmin terpenggal. Ups, sadisnya ya guys. Sementara itu, Ethan yang sedang menelepon diminta anaknya untuk menyanyikan lagu Happy Birthday, dan pada saat yang sama rekan-rekannya keluar dari van dan van mereka ditembak oleh orang-orangnya di Albino. Terjadi tembak-menembak dari lobi keluar hotel. Dan di situ ada Vivi yang memantau keadaan Ethan dan rekan-rekannya dengan menggunakan sebuah teropong. Ethan mengejar di Albino dan membunuh anak buahnya, tapi pada saat dia ingin menembak di Albino, pelurunya habis. Dia kemudian mengejar di Albino, tapi dia mulai menjadi lemah dan gemetaran sehingga dia jatuh ke tanah lalu dia menembaki kaki di Albino. Di Albino berjalan tertatih-tatih saat Ethan mulai kehilangan kesadaran. Ethan terbangun di rumah sakit dan seorang dokter mengatakan kepadanya bahwa dia menderita kanker yang sudah menyebar ke paru-parunya. Dia bilang waktu Ethan sekitar 3-5 bulan lagi untuk hidup, dan Ethan bilang ke dokter kalau dia tidak akan lagi bisa merayakan Natal. Ethan kembali ke apartemennya dan mendapati bahwa ada keluarga yang tinggal di sana. Seorang lelaki bernama Jules dengan hangat menyambut Ethan kembali dan mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah pengungsi yang mencari tempat untuk tinggal. Ethan melaporkan masalah itu ke polisi, tetapi karena musim dingin, Ethan tidak bisa mengusir mereka dan harus menunggu sampai musim semi yang artinya masih beberapa bulan lagi. Dia juga diberitahu bahwa jika dia memaksa keluarga itu keluar, dia bisa ditangkap. Ethan kembali dan mengeluarkan senjatanya di depan Jules, tapi kemudian mengalah dan mengatakan dia bisa tinggal sampai putri sulungnya melahirkan anaknya. Ethan memberi aturan pada Jules yang harus dia taati selama mereka tinggal di situ. Besoknya, Ethan menelpon mantan istrinya Tina untuk memintanya bertemu karena ada dokumen yang harus ditandatangani. Dia mengatakan kepada Tina bahwa dia sedang sekarat dan dia tidak ingin Sui tahu. Dia ingin bertemu dengan Sui dan Tina mengatakan kepadanya hanya dengan satu syarat, bahwa dia berhenti bekerja untuk mereka. Ethan menjawab ya. Mereka berdua pergi menemui Zoe di sekolahnya. Reuni Zoe dengan ayahnya agak canggung dan dia tampaknya kurang tertarik untuk berbicara dengan ayahnya. Itu terjadi karena Ethan meninggalkan Zoe saat Zoe masih anak-anak. Tina kemudian meninggalkan Zoe dan Ethan. Seorang pemuda tampan datang ke Zoe dan Zoe memperkenalkannya kepada Ethan. Hook sangat sopan kepada Ethan dan dia baru tahu bahwa Ethan adalah ayahnya Zoe. Hook kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Ethan memberi Zoe hadiah ultas sebuah sepeda berwarna ungu karena Ethan berpikir itu masih warna favoritnya Zoe. Tapi Zoe bilang itu warna favoritnya saat dia masih berumur 9 tahun. Zoe memilih pulang dengan teman-temannya dan Ethan pulang dengan menaiki sepeda. Ethan berhenti di sebuah stand dan bertemu dengan Vivi. Vivi menyebut nama Zoe dan menunjukkan jam Ethan yang ditinggalkan pada penjual koran. Dia meminta Ethan naik bersamanya dan untuk bekerja padanya. Ethan menolak, tapi Vivi bilang padanya bahwa dia memiliki obat uji coba yang dapat menyelamatkan hidup Ethan. Ethan kemudian mempertimbangkan kembali dan Vivi mengatakan kepadanya bahwa tugasnya adalah menemukan The Wolf dan membunuhnya. Vivi membawa Ethan ke hotel untuk mencari pria yang bekerja pada akuntannya di Albino. Dia memberitahu Ethan hanya ada satu orang di sana
Tapi ternyata ada 5 orang dan Ethan berhasil melumpuhkan mereka semua. Dan Vivi akhirnya membunuh mereka semua karena tidak ada yang memberi mereka informasi. Di lift, Ethan mengatakan padanya bahwa dia hanya akan melanjutkan tugas jika dia diberi $50.000 dan polis asuransi jiwa $1 juta. Vivi menyetujuinya dan memberinya suntikan obat. Adegan kemudian menunjukkan di albino yang bertemu dengan seorang pria dan memberikan foto Ethan kepada pria ini. Ethan pergi ke rumahnya Sui dan Tina dan mendengar Sui berteriak. Berpikir Sui dalam bahaya, dia mendobrak pintu untuk masuk, tapi menemukan Sui kesal karena tatanan rambutnya yang buruk. Tina marah. Tina berharap Ethan bisa menjaga Sui saat dia bertugas di London, dan Ethan menyetujuinya. Saat akan tidur di sofa, tiba-tiba Ethan mulai merasa pusing. Dia menelepon Vivi dan mengatakan padanya bahwa dia berhalusinasi. Vivi mengatakan kepadanya untuk minum vodka agar dia dapat menenangkan dirinya sendiri. Ethan melakukan hal itu dan berhasil. Tina pergi keesokan harinya dan Sui datang dengan mengenakan wig dengan warna merah. Sui melihat ada telepon masuk di HP-nya Ethan dan itu dari Vivi. Jadi Ethan bilang itu bosnya. Karena Sui dan Ethan punya waktu bersama selama 3 hari, Sui mengatur nada dering telepon untuk Ethan dengan judul I Don't Care sebagai nada deringnya di HP Ethan. Ethan bertemu dengan Vivi lagi. Vivi memberinya cek yang dia janjikan dan mengingatkannya untuk menjaga detak jantungnya tetap rendah. Vivi ingin Ethan mencari tahu keberadaan akuntan Italia yang bekerja untuk di Albino dengan cara mendekati penjual mobil limo bernama Mita Yilmaz. Ethan pergi ke dealer, menghina karyawan Mitat, kemudian membunuh mereka, lalu menunggu di kantor Mitat sampai dia kembali. Ethan mengancam keluarga Mitat dan membawanya ke apartemennya, kemudian mengikatnya di dalam kamar. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari kepala sekolah Zui yang memintanya untuk datang ke sekolah. Zui menonjok seorang temannya, tapi bagi Ethan itu bukanlah suatu masalah. Mitat dibawa bersamanya dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Zui memberitahu Ethan alasan dia memukul temannya karena gadis yang dipukulnya sering mengejek seorang gadis muslim dari Pakistan, bahkan memasukkan daging babi ke dalam lokernya. Mitat mulai membuat keributan di bagasi, memaksa Ethan memukulnya dan menyuruhnya diam. Zui meninggalkannya karena bosan dengan perilakunya dan batuknya yang terus-menerus. Namun Zui kemudian menelepon Ethan dan meminta maaf serta memintanya untuk menemuinya di tempat favoritnya di sebuah taman hiburan kecil. Ethan melanjutkan mencari akuntan, tapi tiba-tiba Zui menelepon sehingga dia pergi untuk bertemu dengan Zui. Mereka bermain ayunan terbang. Ethan selalu membawa sepeda ungu untuk Zui kemanapun dia pergi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menikmati coklat panas. Zui kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi dan belajar dengan rekan labnya. Ethan kemudian pergi ke sebuah toko dan diserang oleh seorang pria yang memegang senapan, dan mereka berdua bertarung. Pria itu hampir membunuh Ethan, tetapi Ethan berhasil menembak pria itu sehingga dia mati. Ethan kemudian melihat ada fotonya di kantong baju pria itu. Ethan pulang ke rumah dan masuk ke kamar Zui dan melihat di komputer Zui ada sebuah pesan dari seorang teman yang mengatakan dia akan menemuinya di galeri tato. Khawatir, Ethan segera bergegas ke tempat itu untuk mencari Zui tapi tidak menemukannya. Saat dia keluar, dia melihat sebuah mobil yang ada tas Zui di dalamnya. Dia memecahkan kaca mobil itu dan membuka tas Zui dan menemukan selebaran dari tempat bernama Spider. Dia kemudian pergi ke rumah Mitat dan bertanya kepada putri kembar pria itu apa arti Spider. Mereka mengatakan kepadanya bahwa itu adalah rumah La Sore. Rumah La Sore adalah sebuah klub dan ternyata Zui ada di sana sedang minum bersama teman-temannya. Tiba-tiba Ethan ditahan oleh teman anak laki-laki itu, tetapi dia masuk ke mode Papa Superpower dan memukuli mereka semua lalu mengeluarkan Zui dari sana. Zui bangun keesokan paginya tanpa ingat apapun yang terjadi tadi malam. Dia masih mengenakan gaunnya dan dia akan pergi ke sekolah, tapi Ethan menyuruhnya untuk tidak pergi ke sekolah. Ethan bersikeras agar Zui mengendarai sepeda, tetapi Zui marah dan bilang bahwa dia tidak tahu cara mengendarai sepeda karena tidak ada ayah yang mengajarinya. Ethan menghabiskan pagi hari itu dengan mengajari Zui cara mengendarai sepeda sampai Zui berhasil dan mereka mendapatkan tepuk tangan dari para orang yang melihatnya. Zui kemudian bertanya mengapa dia pergi untuk waktu yang lama. Zui berpikir apakah dia memiliki keluarga lain dan putri lain, tetapi Ethan meyakinkannya bahwa itu tidak terjadi.
Saat mereka berdua mengendarai sepeda, Zui mengakui bahwa dia memukul gadis di sekolah itu karena gadis itu memukuli Hook. Ethan kembali menemui Mitat dan memasukkannya ke dalam bagasi karena dia masih ingin mengetahui di mana akuntan yang dicarinya. Ethan mendapatkan lokasi akuntan itu, namanya Guido, saat dia berada di dalam mobil bersama pengawalnya. Ethan menembakkan granat gas air mata ke dalam mobil dan membawa Guido lalu meledakkan mobil lain yang mengawalnya. Dia membawa Guido ke apartemennya untuk menukar kopernya dengan kode yang dia miliki sebelumnya dengan kode yang diatur untuk memicu bahan peledak yang dimiliki The Wolf dan The Albino. Zui menelepon untuk memberitahu Ethan bahwa dia akan memasak makan malam untuk Hook dan dia ingin membuat hidangan spaghetti untuk orang vegetarian. Ethan meminta Guido karena Guido adalah orang Itali dan Guido memberitahu Zui resep saus spaghetti ibunya. Ethan lalu menemui Vivi di klub penari striptease dan bilang kalau tugasnya sudah selesai. Vivi kemudian menyuntik Ethan. Ethan pergi ke apartemennya dan melihat putri Jules akan melahirkan. Dia melahirkan bayi perempuan yang sehat dan ingin menamainya Ethan karena Ethan sudah mengizinkan mereka untuk tinggal di apartemennya. Jules mengatakan mereka akan pergi seperti yang dijanjikan, tetapi Ethan bersikeras mereka bisa tinggal selama yang mereka inginkan. Jules mengatakan keluarga itu lebih memilih rumah yang lebih kecil untuk tinggal lebih dekat satu sama lain. Ethan pulang ke rumah Zui dan Zui bilang bahwa Hook memintanya ke prom. Zui bilang kalau dia tidak bisa berdansa dan Ethan memutuskan untuk mengajarinya berdansa menggunakan lagu kesukaan ibunya Tina. Tina pulang, dia melihat mereka berdansa dan membuat dia terharu serta menangis. Mereka makan malam sebagai sebuah keluarga dan Tina memberitahu Ethan bahwa nanti dia harus memberitahu Zui tentang kondisinya cepat atau lambat. Tina dan Ethan akhirnya tidur bersama. Tina tampak canggung karena Ethan ada di kamarnya dan meminta Zui untuk segera bersiap ke sekolah. Tiba-tiba Vivi menelepon Ethan untuk memberitahunya bahwa The Albino menginap di Grand Hotel. Ethan menuju ke sana dan melihat The Wolf. Ethan mengejar mereka dan terjadi tembak-menembak saat mobil Ethan bersebelahan dengan mobil mereka. Kemudian Ethan mengambil jalan lain dan mereka pikir mereka telah berhasil kabur. Tapi tiba-tiba mobil Ethan menabrak mereka sehingga jatuh ke bawah. Wolf dan The Albino melarikan diri dan Ethan menyelamatkan Mitat agar dia bisa kembali ke keluarganya. Ethan mengajar penjahat ke kereta bawah tanah di mana dia mulai mimisan dan dia mulai merasa pusing sebelum dia bisa menembak The Wolf. The Albino datang menyeret Ethan yang hampir tidak sadar ke arah rel kereta. The Albino menunggu kereta datang, bahkan saat The Wolf berteriak padanya untuk membunuh Ethan. Saat kereta sudah sangat dekat, Ethan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk memukul dan mendorong The Albino ke depan kereta, tepat saat kereta lewat sehingga The Albino terlindas dan kereta berhenti. Ethan pingsan dan The Wolf melarikan diri. Saat dia bangun, dia melihat Vivi yang membawanya ke tempatnya. Vivi bilang padanya bahwa The Wolf lolos lagi dan juga mengatakan bahwa hasil pengobatannya berdampak positif. Saat itu Tina menelepon karena mereka akan pergi ke pesta bersama. Ethan sekali lagi mengganti pakaian dengan setelan jas dan Vivi meminta pengawalnya untuk memberikan jasnya lagi. Ethan, Tina, dan Zui pergi menemui Hook dan keluarganya. Ayahnya Hook memperkenalkan Ethan kepada rekan bisnisnya yang ternyata adalah The Wolf. Sungguh suatu kebetulan yang luar biasa. Mereka saling mengenali dan dengan gelisah berjabat tangan. Orang tua Hook mengantar mereka semua ke klub. Tina akhirnya menyadari bahwa Ethan sedang mengerjakan tugas. Ethan mulai khawatir karena ada Tina dan Zui serta The Wolf di situ. Saat itu Zui dan Hook meninggalkan pesta dan Ethan diserang oleh orang-orang The Wolf. Mereka menembak Ethan dan dia mengejar mereka. Sementara itu Hook dan Zui menemukan kamar pribadi tempat mereka menari dan berbagi ciuman pertama mereka. Dia mulai merasa lemah lagi, tidak bisa menembaknya. Ethan kemudian menjatuhkan pistol sampai Vivi datang dan meminta Ethan untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk membunuh The Wolf. Berpikir tentang Tina dan Zui, Ethan menolak dan menjatuhkan pistol. Vivi akhirnya yang menembak The Wolf. Beberapa waktu kemudian, Ethan tinggal bersama Zui di sebuah rumah dekat pantai. Dia menghias pohon Natal, padahal sebelumnya dia sempat berpikir dia tidak akan bisa merayakan Natal lagi. Ethan memohon kepada Tina untuk bisa tinggal bersama lagi. Zui kemudian datang dan mengajak ibunya masuk karena Ethan akan membuatkan mereka coklat panas. Ethan masuk ke dalam ruangan lain, sementara Tina dan Zui duduk bersama. Zui bertanya kepada ibunya apakah Ethan akan tinggal bersama mereka sekarang.
Sementara itu, di ruangan yang lain, Ethan menemukan sebuah kotak dengan jarum suntik besar dan catatan dari Vivi yang mengucapkan selamat Natal. Vivi telah memberinya obat sehingga Ethan dapat terus hidup lebih lama serta menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di kejauhan, Vivi berdiri mengawasi keluarga itu. Demikianlah alur film 3 Days to Kill. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dunia Film. Terima kasih.